Pertama, siapkan santan. Saya menggunakan santan kelapa sebanyak 450 ml santan kelapa ya bun. Kemudian ada 1 batang serai yang sudah saya geprek. Daun jeruk, saya menggunakan 7 lembar daun jeruk. Nah, jangan lupa daun jeruknya diremas-remas seperti ini ya bun, supaya aroma dari daun jeruknya pun lebih terasa. Kemudian tambahkan bubuk kunyit setengah sendok teh. Selanjutnya aduk-aduk semua bahan sambil dimasak menggunakan api sedang ya bun. Dimasak sampai mendidih, dan saat proses memasaknya ini diaduk-aduk terus ya bun, supaya santannya nggak pecah. Tujuan dari masak santan seperti ini supaya nanti bika ambonnya awet ya bun, nggak cepet basi. Jadi jangan lupa santannya dimasak terlebih dahulu supaya bika ambonnya nggak cepet basi. Kalau sudah dimasak sampai mendidih seperti ini, selanjutnya matikan api dan adonan santannya disisihkan terlebih dahulu, diistirahatkan sampai suhu ruang, baru nanti digunakan untuk campuran adonan. Saya sisihkan terlebih dahulu, kemudian saya akan buat adonan selanjutnya. Di sini saya siapkan air hangat kuku ya, sebanyak 50 ml air hangat kuku. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Nah, selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur merata. Pastikan ragi instannya betul-betul larut ya. Kemudian kalau sudah larut ragi instannya diistirahatkan dengan cara gelasnya ditutup rapat ya bun. Nah, diistirahatkan sekitar 7 sampai 10 menit. Kalau sudah diistirahatkan 7 sampai 10 menit, ragi instannya akan berbusa seperti ini. Tandanya ragi instan tersebut aktif dan siap digunakan untuk membuat adonan selanjutnya. Untuk adonan ragi atau adonan biang saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya siapkan wadah, kemudian tambahkan tepung tapioka atau tepung aci atau tepung kanji 150 gram, tepung terigu 70 gram, gula pasir 150 gram, vanili bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh. Aduk-aduk semua bahan kering sampai tercampur merata. Setelah adonan kering sudah tercampur merata, masukkan santan yang sudah dimasak di awal tadi ya bun. Nah, santannya ini suhunya suhu ruang ya bun, jadi enggak panas baru mendidih langsung dituang enggak ya bun, tapi suhunya sudah suhu ruang. Hangat sedikit enggak apa-apa, tapi jangan terlalu panas ya bun, karena kalau panas banget nanti tepung acinya ini akan menggumpal, jadi nanti susah untuk diadonin ya bun. Diaduk-aduk semuanya adonan sampai tercampur merata. Pastikan tepung aci, tepung terigu benar-benar larut ya bun. Selanjutnya masukkan bahan biang yang sudah disiapkan tadi ya bun, bahan biang atau bahan ragi instan yang sudah diaktifkan tadi. Masukkan semuanya ya bun, kemudian diaduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Nah, ini prosesnya memang bertahap seperti ini ya bun pengadukannya. Nah, kemudian kalau sudah tercampur merata, masukkan 2 butir telur ayam utuh. Selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur merata antara adonan telur dan adonan tepung. Diaduk sampai merata ya. Kemudian kalau sudah tercampur merata, masukkan margarin yang sudah saya lelehkan. Untuk margarinnya saya menggunakan 30 gram atau sebanyak 1,5 sendok makan. Kemudian dilelehkan atau dicairkan ya. Kalau sudah dilelehkan atau dicairkan, kemudian dicampurkan dengan adonan. Selanjutnya aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata. Pastikan tidak ada adonan yang bergerindil ya. Nah, kalau sudah tercampur merata dan tidak ada adonan yang bergerindil, istirahatkan adonan
dengan cara ditutup dengan kain, kemudian diistirahatkan sekitar 30 menit. Nah, setelah 30 menit kemudian buka penutup kainnya dan adonannya sudah mengembang seperti ini ya bun, teksturnya tuh sudah berbusa gitu, tandanya adonannya sudah mengembang. Kemudian aduk-aduk adonan sampai buih atau busanya hilang ya bun. Nah, setelah diaduk-aduk adonannya, sisihkan dulu, kemudian panaskan cetakan. Untuk cetakan saya menggunakan cetakan snack maker atau cetakan martabak mini yang lubang 8. Panaskan cetakan kurang lebih 7-10 menit, kemudian alasi cetakan dengan plat atau seng supaya nanti kuenya nggak cepet gosong dan panasnya pun lebih merata. Setelah cetakan dipanaskan 7-10 menitan, cetakannya siap digunakan. Nah, di sini untuk cetakannya saya oles tipis dengan margarin ya bun, supaya tidak lengket. Sebenarnya menggunakan alat snack maker seperti ini anti lengket ya bun, tapi kalau bunda-bunda ragu takut mbok lengket, boleh dioles tipis dengan margarin ya cetakannya supaya nggak lengket ya. Kemudian tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur atau 3/4 dari cetakan. Nah, untuk menuang adonan kalau saya biasanya dari pinggir-pinggiran seperti ini ya bun, karena kalau langsung yang di tengah dituang pertama, ini yang cetakan yang paling tengah dituang pertama kali, nanti biasanya paling tengah ini akan cepat matang ya bun, karena kan panas api kan di tengah-tengah ya bun. Nanti kalau yang tengah dituang pertama, nanti hasilnya yang pertama sudah matang, yang lainnya belum, jadi nanti proses masaknya jadi nggak pas gitu. Jadi tuang adonannya dari pinggir-pinggir dulu, baru yang tengah ya, dari cetakan pinggir ke tengah. Kemudian biar dapat serat yang bagus dari Bika Ambon, pastikan ketika adonan dituang ke cetakan, cetakan sudah dalam kondisi panas ya bun. Dipanaskan kurang lebihnya 7-10 menitan dengan api sedang. Selama proses penuangan adonan, kondisi api masih dalam api sedang ya bun. Kemudian kalau adonannya sudah selesai dituang di cetakan, apinya bisa dikecilkan, kemudian ditunggu bagian atas permukaan kue Bika Ambon kering dan tidak basah ya bun. Kalau sudah kering teksturnya seperti ini dan sudah tidak basah, selanjutnya tutup cetakan martabak mininya ini atau snack makernya ini, ditutup supaya kue Bika Ambonnya ini benar-benar matang. Kemudian masak kembali selama 5 menit. Nah, untuk proses memasaknya ini kurang lebih ada waktu 15-20 menit tergantung dari ketebalan Bika Ambon yang dibuat. Setelah 5 menit kemudian Bika Ambonnya ini sudah betul-betul matang ya. Kemudian buka tutup panci snack makernya dan Bika Ambonnya siap untuk diangkat. Untuk mengangkatnya atau mengambilnya bisa gunakan sutil yang kecil ya bun. Nah, yang sutil seperti ini, dan bagian bawah dari kue Bika Ambonnya ini gak gosong sama sekali, asal tadi ya bun pas manggang menggunakan api kecil, jadi nanti kuenya gak cepet gosong. Dan lakukan hal yang sama sampai adonan Bika Ambonnya habis atau matang ya bun. Nah, kalau sudah selesai semua, hasil Bika Ambonnya seperti ini ya bun. Ini ukuran yang sedang ya bun. Satu resep kalau menggunakan ukuran sedang menghasilkan 20. Kalau bunda bikin ukurannya agak gede seperti ini ya bun, ini saya menggunakan adonan 1,5 sendok sayur atau 1 cetakan penuh, hasilnya bisa menghasilkan 15 kue Bika Ambon mini yang ukurannya besar. Yang seperti ini ya bun, kelihatan kan, ini lebih tebal, yang ini lebih tipis ya bun, atau ini ukuran sedang. Selanjutnya ke tahap pengemasan ya bun. Untuk pengemasan saya menggunakan plastik OPP atau plastik seset, bener-bener bisa dapetin di toko bahan kue, ukuran lebar 8 cm ya bun. Kemudian untuk pengemasan, ambil 1
kue bika Ambon mini. Nah seperti ini, kemudian hias dengan potongan daun pandan biar lebih cantik ya bun. Dihias dengan potongan daun pandan seperti ini, kemudian bika Ambon ini dibalik seperti ini ya bun. Nah tinggal dilipat aja plastiknya, kemudian direkatkan perekatnya ini. Kalau bunda nggak ada perekat seperti ini, bunda bisa menggunakan isolatif supaya plastiknya nggak lepas atau supaya plastiknya merekat. Nah jadilah seperti ini ya bun. Nah seperti ini hasilnya. Lakukan hal yang sama sampai semua bika Ambonnya dikemas cantik menggunakan plastik OPP. Nah tujuan dari pengemasan ini supaya bika Ambonnya juga nggak cepet kering ya bun, jadi nanti hasilnya tetap lembut dan awet lembutnya ya bun. Nah kalau sudah selesai semua dikemas dengan plastik OPP, hasilnya seperti ini bun. Lumayan ya bun, satu resep bisa dapat segini banyaknya, dan ini resepnya ekonomis banget karena menggunakan 2 telur, hasilnya sebanyak ini. Nah untuk bunda yang penasaran dengan rasanya seperti apa, langsung dicoba terlebih dahulu ya. Potong bika Ambon dengan pisau, dan setelah dipotong bagian tengahnya, bunda-bunda bisa perhatikan nih, ini seratnya, dan ketika ditekan teksturnya tuh benar-benar emoy banget ya bun, walaupun menggunakan 2 telur saja. Ini untuk yang tebel ya bun, kalau yang kecil juga sama bun. Dibelah dulu, kemudian setelah dibelah hasilnya bagian tengahnya teksturnya pun bersarang seperti ini ya bun, dan teksturnya ketika ditekan emoy banget nih. Untuk rasanya manis ya bun, kemudian ada santannya jadi gurih ya. Nah untuk aromanya ini aroma khas bika Ambon banget ya, jadi penggunaan daun jeruk, serai, serta bubuk kunyit jangan sampai di skip ya, karena itu membuat aromanya jadi lebih enak lagi. Terima kasih yang sudah menonton.